Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bandung Barat. Saya Dati Dahliana dari SMP Negeri 3 Ngampra. Saya Ari Wahyuni dari SMP Negeri 3 Ngampra. Saya Dian Mardiana dari SMP Negeri 3 Ngampra. Kami di sini akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dian, selamat siang. Waalaikumsalam. Siang juga Bu Ari. Gimana kabarnya Bu Dian? Kumaha damang? Alhamdulillah kabar hari ini sehat Bu Ari. Gimana kabar Bu Ari? Alhamdulillah Bu Dian, saya juga sehat. Baik Bu Dian, sebelum nanti Bu Dian melakukan coaching ya, kita akan diskusi dulu nih Bu Dian tentang rubrik penilaian. Iya, ya, jadi nanti baik coach maupun coachee nanti akan saya amati dan saya nilai ya Bu Dian ya. Di antaranya nanti apakah proses coaching berjalan sesuai dengan alur tirta. Kemudian selain itu juga nanti apakah coach memberikan pertanyaan yang berbobot. Selain itu juga apakah nanti coachee memberikan respon atau jawaban dari pertanyaan coach. Yang tentunya nanti untuk proses coaching juga harus berjalan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu Dian. Iya. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada memaksimalkan potensi, dan juga ada proses kreatif. Bagaimana Bu Dian untuk rubrik penilaiannya, apakah sudah paham? Sudah paham saya. Iya. Sebelum mulai proses coaching ya Bu Dian ya, kita ada percakapan praobservasi dulu ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Dian. Pertanyaan pertama nih Bu Dian, saya ingin tahu kompetensi apa yang ingin Bu Dian kembangkan selama proses coaching kali ini Bu Dian? Ya. Dalam proses coaching kali ini, potensi yang ingin saya kembangkan tentunya ya proses coaching ketiganya mungkin Bu Ari ya. Oh iya. Pertama, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Ari. Nah, iya. Jadi ada 3 kompetensi ya yang ingin Bu Dian kembangkan. Selanjutnya, kompetensi mana nih yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Dian yang nanti akan saya amati Bu Dian? Iya. Tentunya kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan dalam kesempatan kali ini yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Ari. Baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Bu Dian. Indikator yang bagaimana sih yang nanti Bu Dian inginkan yang menjadi proses ketercapaian peningkatan kompetensi dari Bu Dian sendiri selama proses coaching? Yang menjadi indikator ketercapaian proses coaching kali ini, ya saya berharap proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta Bu Ari ya. Kemudian coaching juga bisa menemukan solusinya, langkah apa yang akan dilakukan untuk menghadapi permasalahannya. Baik, jadi indikatornya diantaranya nanti coaching dapat menemukan solusi ya dari permasalahan yang sedang dihadapi. Iya, baik Bu Dian, saya rasa untuk pertanyaan praobservasi sudah cukup ya Bu Dian. Silahkan Bu Dian bisa melanjutkan dengan proses coaching dengan coaching, silahkan. Tapi saya mohon izin nanti saya ikut selama proses coaching untuk mengamati dan juga nanti ada beberapa hal yang akan saya catat. Iya, terima kasih Bu Ari. Sami-sami Bu Dian. Bisa dilanjutkan ya? Iya, boleh. Terima kasih Bu Ari. Sami. Assalamualaikum Bu Dati, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Dian, kabar saya baik. Gimana Bu Dian? Alhamdulillah sehat juga Bu Dati. Iya. Gini nih Bu Dati, terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Kita ada waktu beberapa menit ya Bu Dati ya, sekitar 10 menit kita melakukan percakapan hari ini. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Dati harapkan? Ya, sebenarnya saya ingin ingin melihat gitu anak-anak ini meningkat minat bacanya dalam segala hal, mau baca buku tentang apa sih namanya Bu Dian, saya jadi lupa. Apa Bu Dati ya? Iya, kayak buku pelajaran, buku cerita. Kalau di literasi kan kayak banyak sekali lah yang dibaca. Nah, gimana sih saya ingin melihat gitu anak-anak teh minat bacanya bagus gitu. Oh, jadi ingin lebih meningkatkan minat bacanya ya Bu Dati ya. Nah, selama ini bagaimana situasi yang Bu Dati rasakan
dengan adanya tadi permasalahan yang Bu Dati rasakan? Ya, gini Bu Dian, karena dari minat bacanya anak-anak yang kurang, jadi saya juga bingung nih gimana ya cara mencari strategi yang baik untuk menumbuhkan minat baca itu sendiri kepada anak-anak gitu. Padahal kita sudah tahu ya, lumayan tuh kalau minat bacanya tinggi ya Bu Dian ya. Iya, betul berarti ya. Iya. Jadi itu ya yang Bu Dati rasakan selama ini. Jadi ingin meningkatkan minat bacanya ya. Iya. Lalu selama ini yang Bu Dati rasakan apa hambatannya? Gini ya di satu sisi situasi yang kalau menurut saya sih yang kurang memungkinkan, mungkin di kegiatan di perpustakaannya juga gitu ya. Selain di perpustakaan, di ruang kelas juga masih yang belum ada tuh pojok bacanya gitu. Jadi agak kurang gitu ya dari minat bacanya gitu. Atau ya dalam segi hal prasarana mungkinnya yang kurang itu, jadi agak kurang mungkinnya minat bacanya. Jadi itu ya, jadi salah satu faktornya mungkin kurangnya prasarana ya yang mendukung untuk meningkatkan minat baca siswa. Jadi itu yang selama ini Bu Dati rasakan ya. Nah, dari permasalahan yang Bu Dati hadapi, kira-kira apa yang sudah Bu Dati lakukan? Ya mungkin dari ya harusnya ada ketersediaan itu tadi ya, sumber daya ya Bu Dian ya, tadi selain buku-bukunya, guru-gurunya gitu ikut turut serta mendampingi gitu ya anak-anaknya dalam bagaimana sih meningkatkan minat baca tersebut gitu. Jadi itu selain tantangan yang tadi ya Bu Dian, gimana ya cara menumbuhkan minat baca dengan sarana dan prasarana yang seadanya. Padahal yang kita tahu bahwa kenyamanan dalam sebuah ruangan itu juga sangat menentukan bagi siswanya untuk meningkatkan minat baca gitu ya Bu Dian. Betul sekali Bu Dati ya. Iya. Jadi itu salah satu upayanya ya dengan adanya kerjasama dengan guru ya. Iya betul. Nah, itu ya. Jadi selain tadi adanya kerjasama dengan guru, kira-kira dukungan dari siapa lagi yang Bu Dati butuhkan untuk mendukung atau untuk meningkatkan minat baca siswa tersebut? Ya, kalau yang saya perlukan ya dari keseluruhan kita berkolaborasi dari guru-guru, wakasek atau kepala sekolah gitu, dari tim pokoknya yang ada di dalam gitu ya, siswa-siswanya juga ikut mendukung. Kemudian dari tadi selain sarana yang digitalnya juga itu ya kayaknya Bu Dian ya sangat penting sekali gitu ya. Jadi anak-anak bisa memanfaatkan handphone itu mungkin ya. Jadi kalau misalkan ada tugas-tugas lain sangat dimudahkan gitu dengan adanya literasi digital gitu ya. Jadi tambah dengan itu ya peningkatan literasi digital. Jadi memanfaatkan sarana yang ada di sekolah gitu. ya. Karena saya lihat juga banyak ya komputernya di sekolah ya, tinggal pemanfaatannya saja seperti apa. Mungkin di di ruang perpustakaan ditambah itu ya tadi komputernya gitu satu aja gitu ya. Gitu jadi bisa menambahkan minat baca. Jadi nggak hanya bacaan saja buku, tapi yang literasi digitalnya juga bisa dimanfaatkan gitu ya. Betul sekali ya Bu Dati. Saya setuju dengan pendapat Bu Dati. Jadi selain tadi meningkatkan minat baca juga intinya harus mengoptimalkan ya sarana prasarana yang tersedia di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira ke depannya langkah apa lagi yang akan Bu Dati lakukan untuk menumbuhkan minat baca siswa? Ya mungkin dari kalau di kita kan ada tim literasi Bu Dian ya. Betul. Ada pembiasaan mungkinnya dari sebelum masuk pelajaran kan kita suka ada literasi, literasi baca sama literasi Al-Qur'an. Nah, mungkin untuk meningkatkan minat baca kita selipkan di sana literasi baca ya setiap hari Jumat biasanya Bu Dian itu kayaknya ya. Jadi bagus sekali tuh untuk menarik anak untuk ikut dalam literasi baca, tidak hanya di perpustakaan mungkin ya. Betul. Nah, ini bisa dikembangkan di situ. Iya, jadi melalui pembiasaan ya. Melalui pembiasaan di lingkungan sekolah melakukan literasi baca. Iya. Kira-kira ada lagi nggak Bu Dati langkah lain selain yang tadi melakukan pembiasaan? Iya. Ada program mungkin dari Bu Dati yang akan dilaksanakan ke depannya? Ya mungkin kalau saya programnya mungkin ada karena ada di tim literasi mungkin ya saya ingin membiasakan anak itu kayak 1 minggu
membaca sudah berapa halaman, misalkan 2 atau sampai 3 halaman. Kemudian kalau sudah selesai baca buku tersebut, baik fiksi atau non fiksi, bisa ditaruh di pojok literasi itu. Kan ada 2 ya Bu Dian ya, di sana ada yang di depan yang besar atau yang di kelas gitu pojok literasinya. Nah, di sana ada pohon literasi. Nah, kita bisa sematkan daun-daun itu ya, daun-daun yang ada isinya itu daun gelis. ya, daun gelis. Jadi ditulisin anak-anak itu udah bacanya sampai sejauh mana gitu. Bisa bersambung, bisa. Tapi anak-anak biasanya suka langsung ini Bu Dian, nulis satu buku aja, ditulis siapa judul pengarang dan lain sebagainya, nanti ditulis nama anaknya. Nah, itu juga menurut saya sangat menarik sekali. Jadi dari selain pembiasaan, ada yang program lain yang itu dibiasakan lagi di kelas gitu. Di kelas jadi anak-anak menuliskan hasil ceritanya gitu lewat daun gelis itu. Kan kayaknya lebih seru lagi gitu ya. Tinggal pembiasaan aja dari anak-anak dan gurunya tentu yang juga mengingatkan gitu. Betul sekali ya Bu Dati. Jadi tadi apa yang Bu Dati sampaikan sangat menarik ya Bu Dati ya. Jadi selain melakukan pembiasaan juga anak dibiasakan untuk menuliskan tadi ya ceritanya di daun gelis. Itu juga bisa meningkatkan motivasi siswa untuk membaca. Kira-kira Bu Dati akan melakukan program tersebut kapan akan dilaksanakannya? Ya, kira-kira karena kita sudah mulai di awal tahun baru ini masuk, mungkin kira-kira minggu depan lah, 1 atau 2 minggu ke depan, saya akan merencanakan hal itu. Jadi kalau sekarang baru perkenalan dulu, apa saja yang harus dituangkan dalam pohon gelis itu, gitu kayak tadi gitu ya pas masuk. Nah, nanti pembiasaan akan dilakukan setelah 1 atau 2 minggu ke depan. Jadi itu daun pohon itu sudah ada, gitu, daun gelisnya sudah ada, daunnya ya sudah disediakan. Iya. Oke, bagus ya Bu Dati, sangat menginspirasi program yang akan dijalankannya. Semoga program kedepannya bisa terlaksana dengan baik Bu Dati ya, sesuai dengan yang Bu Dati harapkan. Iya. Oke, alhamdulillah tidak terasa Bu Dati ya percakapan kita hari ini. Terima kasih Bu Dati atas waktunya. Semoga percakapan kita kali ini bermanfaat dan kita bisa ketemu kembali nanti. Iya, sama-sama Bu Dian. Terima kasih sudah sharing ya. Sama-sama. Jadi saya ngemplong. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya, terima kasih Bu Dati. Sama-sama Ibu Dian. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Ari. Alhamdulillah ya, tadi sudah melakukan proses coaching. Bagaimana rasanya Bu Dian? Tadi selama proses coaching? Ya, alhamdulillah saya sudah merasa senang Bu Ari ya. Iya. Bisa membantu coaching untuk menemukan solusi permasalahannya. Iya, baik Bu Dian. Tadi setelah proses coaching di sini ada beberapa pertanyaan ya yang ingin saya tanyakan lagi ke Bu Dian pasca observasi. Untuk pertanyaan pertama nih Bu Dian. Tadi apa sih yang sudah Bu Dian lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang ingin Bu Dian capai? Yang saya sudah lakukan tadi dalam percakapan proses coaching, saya sudah melakukan proses coaching melalui alur tirta ya Bu Ari ya. Mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Iya, jadi sampai ke coach bisa menemukan permasalahannya. Oh iya, betul. Tadi saya juga sudah mengikuti proses coaching tadi, hasil dari observasi saya tadi memang betul ya. Tadi proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta ya, di mana tadi Bu Dian sudah menanyakan tujuannya, kemudian udah identifikasi, kemudian ada tanggung jawab, dan juga tadi juga ada menanyakan rencana aksi dan juga ada tanggung jawab. Tadi juga saya sudah melihat ya bahwa alur coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching ya, tadi sudah kemitraan ya. Saya melihat Bu Dian dengan coach tadi juga sudah seperti mitra ya. Jadi setara, sama, tidak ada yang merasa lebih. Selanjutnya juga sudah memaksimalkan potensi dan juga sudah ada proses kreatifnya tadi ya. Jadi saya lihat untuk proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik Bu Dian. Ya, terima kasih Bu Ari. Ya, pertanyaan terakhir nih Bu Dian, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Dian kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu Dian dengan coachingnya? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali yaitu terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Ari. Kenapa? Supaya saya bisa bisa menggali lebih jauh lagi, lebih dalam lagi coach, sehingga coach itu mampu menemukan kembali menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya. Iya, baik. Jadi intinya Bu Dian ingin lebih mengembangkan lagi untuk bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot ya Bu Dian ya. Betul Bu Ari. Terima kasih Bu Dian, saya rasa untuk percakapan pasca observasi sudah cukup ya.
Semoga apa yang tadi sudah kita lakukan ya dari awal, dari perobservasi, kemudian melakukan coaching, semua bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Ari atas waktunya. Sami-sami Bu Dian. Mangga, Assalamualaikum Bu Dian. Ya, waalaikumsalam.